Ya, lagi-lagi saya akan mengajak Anda semua untuk merenungkan kebahagiaan hakiki. Saya sangat tertarik sekali dan berulang-ulang dalam channel ini membicarakan tentang kebahagiaan hakiki, karena pada dasarnya kebahagiaan hakiki inilah yang sangat penting dalam hidup kita, tidak hanya hidup di dunia tetapi juga kehidupan kita nanti setelah di dunia, yaitu akhirat. Kebahagiaan hakiki inilah yang menentukan nasib baik dan buruk kita. Jika kita merasakan kebahagiaan hakiki, maka insya Allah kita akan selamat di dunia, dan tentu saja juga kita akan selamat di akhirat. Ada satu perumpamaan, bagaimana seandainya kita ditawarkan dua pilihan. Pertama, kita ditawari suatu pemberian, entah itu berupa uang, berupa rumah, berupa mobil, berupa apa saja yang sifatnya material dan sangat menyenangkan kebanyakan umat manusia di dunia. Kemudian yang kedua, kita ditawari pemberinya. Ada dua hal yang berbeda yang sering kita hadapi di dunia, yaitu pemberi dan pemberiannya. Nah, jujur saja sahabat-sahabat saya yang hatinya tenang dan damai, kebanyakan di antara kita lebih senang menerima pemberiannya daripada dekat dengan pemberinya. Padahal pada saat kita menerima pemberiannya, belum tentu kita dekat dengan pemberinya. Atau pada saat kita menerima sesuatu yang diberikan oleh orang lain, belum tentu kita sekaligus dekat menjadi teman yang sangat akrab dengan orang lain yang memberikan sesuatu itu kepada kita. Nah, ini sebenarnya sama dengan hubungan kita dengan Tuhan yang menciptakan kita. Pada saat Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, ya, belum tentu kita sebenarnya dekat dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita renungkan bersama, ya. Yang lebih penting pada kita sebenarnya adalah dekat dengan zat yang memberi pemberian itu, yaitu dekat dengan Tuhan. Yang lebih penting dan yang lebih mengasyikkan kepada kita itu sebenarnya adalah dekat atau akrab dengan zat yang maha pemberi, zat yang maha pemberi rizki, daripada sekedar pemberiannya saja, tapi kita jauh daripada zat yang maha pemberi itu. Nah, jika kita sudah sampai kepada level kesadaran di mana kita menyadari bahwa dekat atau akrab dengan zat yang maha pemberi itu, ya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, ya, maka dalam setiap kondisi apapun kita akan selalu merasa bahagia. Sebagai contoh misalnya, ketika hari ini kita mendapatkan rezeki 500.000, maka kita akan merasa bersyukur. Esok hari kita diberi rezeki 1 juta, kita akan merasa bersyukur. Dan kesyukuran kita ketika kita menerima uang 1 juta dengan menerima uang 500.000, kesyukuran kita akan sama. Ketika kita diberi rizki 10 juta, 100 juta, kita juga akan bersyukur. Dan kesyukuran kita pada saat menerima rizki 100 juta, 10 juta itu juga sama dengan kadar kesyukuran kita ketika kita menerima rizki 500.000 atau sekedar 100.000 atau bahkan 50.000. Kenapa? Karena yang terpenting bagi kita adalah zat pemberinya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan kita, yang menentukan nasib kita, yang memberi kita rizki, yang memberi kita nafas dan memberi kita kehidupan. Berbeda halnya kalau kita justru tertarik dengan pemberiannya saja. Maka pada saat kita diberi sesuatu yang berbeda dalam
hari-hari kehidupan kita, maka kadar kesyukuran kita akan berbeda. Hari ini kita diberi rezeki 50.000, kita senang. Besok kita diberi rezeki 1 juta, kita lebih senang. Besoknya lagi kita diberi rezeki 100 juta, kita jauh lebih senang. Keesokan harinya lagi kita diberi rezeki 1 miliar, kita jauh lebih senang. Kenapa? Karena pemberian itu yang paling menggiurkan hati kita, bukan pemberinya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat kita yang hatinya tenang dan damai, marilah kita selalu bersyukur dalam setiap pemberian yang diberi oleh Tuhan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus selalu bersyukur bahwa kita selalu dekat dengan Zat yang Maha Pemberi. Marilah kita selalu berusaha untuk akrab dan dekat dengan Zat yang Maha Pemberi dengan cara mentaati dan mematuhi, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Demikian, semoga ada manfaatnya.